warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang penggunaan serialisasi dan deserialisasi objek di Java. Pertama, sebelum kita masuk ke serialisasi dan deserialisasi, sedikit saya jelaskan dulu tentang ada yang namanya I/O stream, ya. I/O stream atau input output, di mana I/O stream ini itu merupakan dasar utama kita, ya, ketika kita melakukan sebuah input maupun output. Stream adalah representasi abstrak dari input dan output device, di mana alirannya itu akan ditransfer seperti ke dalam file dalam hard disk, ya, file yang bisa dalam bentuk sistem remote ataupun printer. Nah, kita bisa membaca data itu dengan input stream, ya, yang bisa berupa file keyboard ataupun komputer remote atau konsol gitu. Jadi input stream itu digunakan untuk membaca dari resource kita. Resource kita tuh dari mana? Apakah dari keyboard atau dari file, ya, atau dari konsol. Sementara kalau yang output stream itu kita gunakan untuk menulis data yang ada di resource ke tujuan kita kemana gitu. Nah, ini kalau dihierarkikan bentuknya seperti ini, mulai dari objek dibagi jadi dua, ada input stream dan output stream. Sementara input stream nanti ada banyak, ada untuk file, ada untuk byte array, ada filter sama objek. Output juga kayak gitu, ada file output, byte array, filter output, dan objek output. Nah, kalau yang filter itu nanti menghasilkan buffer input stream sama data input stream. Kalau yang outputnya juga sama, nanti ada data output stream sama buffer output stream. Nah, sedangkan serialisasi dan deserialisasi, nah ini saya skip aja ya. Nah, serialisasi itu adalah proses bagaimana kita mengubah suatu objek menjadi ke dalam bentuk urutan bit agar bisa disimpan di media penyimpanan, ya, atau bisa ditransmisikan melalui saluran koneksi jaringan. Sedangkan deserialisasi adalah kebalikan dari proses serialisasi, yaitu artinya mengembalikan yang sudah dalam bentuk urutan bit ke dalam bentuk objeknya gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh penggunaan di programnya untuk serialisasi dan deserialisasi. Nah, oke, kita masuk ke contoh. Di sini saya sudah punya sebuah kelas namanya input stream. Jadi sebelum saya mencontohkan menserialisasikan, kita untuk contoh input stream biasa dulu ya. Nah, di sini untuk contoh input stream biasa, biasanya kan gini ya, public static void main, terus ada string rs. Oke, di sini saya punya sebuah index array, namanya adalah data. Kita buat indeksnya 10. Kemudian kita kasih tahu input data. Kalau input, ya, kita pakainya in, system.in, kemudian kita read. Nah, di sini read itu kitanya gunanya untuk membaca. Kita ngebaca yang ada pada data ini. Nah, kita baca datanya. Nah, datanya nanti isinya apa? Nah, tergantung nih, kita mau ngisi datanya apa, ya. Pertama kita input dulu untuk si datanya, kemudian di sini kita si out dulu. Data yang diinput, data yang diinput adalah kita ambil dari perulangan for, di mana int i sama dengan 0, di mana i itu adalah kurang dari data, titik length dari panjangnya data.
i++. Di sini, jadi selama i-nya kurang dari panjangnya data, maka dia akan mencetak karakter per karakter. Ya, karakter per karakter dari data si i tadi. Nah, di sini ada merah. Sekalian masuk ke, ada yang lupa saya jelaskan di exception. Exception itu kita bisa lempar, throwable ya. Ini kalau kita klik, sebelum kita klik kita lihat dulu errornya. Di sini errornya dia ngasih tahu unreported exception IO exception must be caught or declared to be thrown. Jadi kita harus melemparkan si exception dalam bentuk IO, input output exception. Nah, kita handle aja langsung dengan klik, kita tambahkan klausa Java IO-nya. Nah, langsung muncul di sini throws IO exception, langsung nanti import Java-nya muncul. Gitu. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini kita input datanya, misalkan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nanti dia akan ngebaca data yang diinput secara karakter per karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau misalkan kita input datanya programan. Maka dia akan ngambil satu per satu. Nah, ini contoh input stream biasa gitu ya. Nah, tadi kan ada input, ada output. Nah, kalau output gimana? Kalau output nanti kita pakainya write. Kalau ini kan kita pakai read. Jadi read itu dia ngebaca data, ya, datanya dibaca. Kalau output stream dia pakainya write. Nah, ini saya coba bikin lagi Java class, saya tulis output stream. Nah, saya tulis output stream. Nah, oke, di sini sekarang kita coba contoh untuk yang output streamnya. Public static void main string. Oke, masih kayak yang tadi ya. Nah, di sini karena dia kalau tadi kan kita nginput ya, kalau nginput itu kita ngebaca data yang ada. Sekarang kita write atau nge-output. Di sini saya langsung ngasih tahu datanya bahwa di sini ada data dalam bentuk karakter aja. Mataku ya gitu ya. Mata kuliah. Ya, di dalam array kita punya data mata kuliah. Nah, kemudian saya save aja. Nah, di sini jangan di-save. Kita output, kita nge-write. Jadi pakainya out. Kemudian di sini kita pakainya write. Kita pakainya write. Kemudian di sini kita masukkan, kita ambil, kita nge-write-nya itu dari data. Nah, yang kita ambil di sini itu adalah dimulai dari indeks ketiga dengan panjang karakter 4 gitu. Kemudian di sini ini kita line baru ya supaya dia pindah baris. Ini kita baru write data.
ini saya kayak tadi aja biar cepet, saya terus saja langsung. Nah, udah, kalau udah kayak gini, kalau kita jalankan, nah, jadi nanti dia muncul gini. Nah, kalau kita nge-write data, itu dia ngambil semuanya, ya. Yang baris 20, kalau write data, itu dia akan ngambil semuanya. Yang ini, mata kuliah. Tapi kalau kita mengambil dari beberapa karakter, nge-output dari beberapa karakter aja, kita sampaikan, berarti indeks ketiga, 0, 1, 2, 3, mulai dari A sini sebanyak 4. 1, 2, 3, 4, akul, ya. Makanya di sini akul sama mata kuliah. Nah, itu kalau kita input sama output stream biasa. Ya, yang tadi yang di sini di dalam input output itu kan nanti ada yang file input. Nah, ini input output biasa. Nah, sekarang serialisasi dan deserialisasi itu bisa kita terapkan di bagian file input stream dan file output stream. Nah, kita masuk ke penggunaan serialisasinya, yaitu dengan file input stream dan juga file output stream. Di sini saya bikin kelas baru. Nah, serialisasi itu kita membuat ke dalam bentuk baris input, ya, dari suatu objek ke dalam baris-baris input. Artinya kita membuat. Kalau kita membuat, artinya kita menggunakan write. Nah, jadi di sini karena kita mau ngebuat sebuah file, jadi saya tulisnya write object, karena kita membuat sebuah objek, write object. Oke, public class write object. Nah, kalau sudah, kita buat dulu objeknya. Buat objek. Di sini saya buat dengan menggunakan array list, ya, dalam bentuk string. Nama variabelnya adalah array list juga, tapi dengan huruf kecil gitu ya. Sama dengan kita bikin objeknya dulu ya, array list. Tambah data. Oke, di sini array list pakai add, ya. Namanya Benny. Namanya Desi. Namanya Dian. Nah, kalau sudah, kita bisa manfaatkan si try catch, ya. Try catch. Nah, ini baru kerangkanya aja, belum ada isinya ya. Nah, di sini pertama di dalam blok try, di dalam blok try sebelum nanti kita masukkan programnya, di sini dia nge-output dulu. Dia objek output stream. Objek output stream, kita bikin objeknya dengan nama objeknya adalah os new object output stream, di mana
objeknya ini nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah file. Ya, kita membuat objek dengan objek output stream, namanya adalah OS. Objeknya ini nanti dimasukkan ke dalam sebuah file. Di sini kita buat new file output stream karena dia mau kita masukkan ke dalam sebuah file. Kita pakai file output stream. Nah, nama filenya adalah contoh serial.txt. Nah, kita membuatnya ke dalam bentuk txt ya. Nah, baru di dalamnya di sini kita ngasih tahu objeknya itu kita nge-write. Jadi si objek output stream ini nanti dibuat dengan menggunakan os.write object. Nah, yang di-write itu diambil dari si array list. Baru nanti kita see out data berhasil diserialisasikan. Gitu. Catch-nya kalau tidak ada, pertama kita buat file not found ya, untuk file ketika data itu nggak ada, file not found exception. Sini baru ini E ini diambil dari E yang ini ya. Jadi file not found exception ini sudah saya peringkas menjadi objek E. Jadi di sini saya tinggal panggil E titik. Ada yang namanya nanti print stack. Nah, print stack trace ya. Jadi print stack trace ini itu digunakan untuk menampilkan pesan kesalahannya ya, menampilkan pesan kesalahannya. Apa nih kesalahannya yang muncul dari program kita gitu. Nah, biasanya yang print stack trace ini itu stack itu kan biasanya tumpukan ya. Jadi dia nge-trace kesalahan-kesalahannya berdasarkan tumpukan kesalahannya gitu. Kalau misalkan penggunaan exception yang umum kita bisa gunakan yang IO exception. Jadi input output. Jadi langsung aja kalau udah pakai E, di sini pakainya E titik sama ya. Nah, kalau sudah, ini banyak yang error. Pertama yang ini dulu, cannot find symbol. Nggak ada yang namanya kelas ArrayList. Kita solving aja, dia minta input util ArrayList. Oke, kita klik. Udah muncul. Sekarang yang ini, penggunaan buka kurung tutup kurung, cannot find symbol. Oke, cannot find symbol object output. Kita solve aja, kita klik, dia minta import. Oke, udah ke import tapi masih merah. Write object. Oke, ini yang ini dulu ya. Ini biasanya catch without try. Yang cannot find symbol dulu nih. Yang cannot find symbol biasanya tinggal kita input. Kita klik dulu yang IO-nya. Oke. Nah, sekarang yang try. Tadi ini buka kurung tutup kurung. Oke, ini tutupnya ini. Ini tutupnya ini. Lupa. Yang ini. Nah,
Jadi buat objeknya dimasukkan ke dalam, tadi saya tutup ya. Jadi buat objeknya dimasukkan ke dalam file output, otomatis di sini ini tutupnya di sini satu lagi. Nah, kalau sudah baru oke. System.out. Nah, ini di sini. Nah, ini apa lagi nih? Find symbol, oke. Objek. Oke. Nah, kalau sudah ini kita coba jalankan run file. Oke, di sini muncul tulisan data berhasil diserialisasikan. Nah, berhasilnya ini di mana nih? Kita kan tadi membuat objeknya kita masukkan ke dalam file. Kita berarti harus cek dulu file contoh serial.txt ini tuh ada di mana dan benar nggak sudah diubah ke dalam bentuk bit gitu ya. Nah, kita cek dulu. Ini saya klik kanan, properties. Ini ada di directory D di materi ya. Berarti saya ke folder dulu, ke D, masuk ke materi. Nah, muncul contoh serial.txt. Nah, ini kalau dibuka nanti bentuknya kayak gini ya. Nah, itu untuk yang file output. Nah, sekarang kita deserialisasi, kebalikan dari serialisasi. Artinya kita coba membaca file yang ada di dalam txt ini ke dalam program kita gitu. Nah, di sini langsung aja Java class saya tulis namanya di sini. Kalau misalkan tadi kita pakainya write object, sekarang kita pakai read object. Oke, di sini langsung aja. Nah, di sini saya buat block try dulu. Pasangannya itu catch. Oke. Kalau sudah, nah sama kayak yang tadi, di sini itu saya mau ngasih tahu bahwa ada sebuah objek yang nanti harus di inputkan ya, yang harus dibaca gitu ya. Berarti objek, kita buat dulu objeknya, objek input stream, objek input stream sama dengan sini kita objek input stream, di mana objek yang kita yang akan kita baca nanti ya, objek yang akan kita baca itu berada di dalam file ya, new file input ya, karena kita ngambil gitu ya, ngambil dari directory, berarti file input. Kalau nah kita kasih tahu kalau misalkan dia filenya berada di directory yang berbeda, bisa kita tambahkan direktorinya mana, kemudian foldernya apa gitu ya. Nah, cuman karena ini saya sudah berada di dalam satu direktori yang sama, saya langsung aja gitu. Contoh, apa tadi namanya? Serial. Contoh serial.txt. Nah, baru di sini kita memasukkan si objek yang ada di file txt tadi ke dalam si array list. Ya, kalau tadi kita membuat gitu. Nah, kalau sekarang kita memanggil data yang kita panggil, kita masukkan ke dalam list. Di sini saya namanya array list.
di mana data yang kita masukkan ke dalam list ini harus kita baca dulu, yaitu objek input streamnya titik read objek. Kalau tadi kita nge-write, sekarang kita nge-read, membaca gitu ya. Perulangan untuk pemanggilan data. Bisa kita gunakan for string list, array list, kemudian jadi di sini data yang kita baca ya, data yang kita baca melalui objek input string itu kita simpan atau kita masukkan ke dalam sebuah array list yang nama objeknya adalah array list. Nah, data yang dimasukkan ke dalam array list tadi nanti dibaca secara satu persatu dalam bentuk perulangan di sini. Kemudian baru nanti kita catch ya, kita catch dengan sama. Seandainya datanya tidak ditemukan, berarti data kita menggunakan file exception, file not found exception. Di sini titik ini kita solve dulu. Input objek input ini untuk array, ini dulu. Nah, oke, ini dulu. Ini kalau sudah, ini kita tambahkan lagi. Mana nih tutup kurungnya? Nih ya. Ini kita tambahkan dulu untuk catch. Itu exception. Titik string ini merah. Oh, ini huruf besar ya. Nah, nanti muncul Beni, Desi, Dian, yaitu isi dari file contoh serial.txt tadi. Nah, jadi ini merupakan contoh penggunaan serialisasi dan deserialisasi di pemrograman Java, di mana kita memanfaatkan input-output stream dalam bentuk file input stream dan file output stream. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.